Isu kedekatan Prilly Latukonsina dengan Pradikta Wicaksono alias Dikta memang sempat viral tahun lalu pasca mereka membintangi web series dan kolab sebarang di konten YouTube. Baik Prilly dan Dikta merasa klik satu sama lain, namun memilih menjalin hubungan TTS alias teman tapi sayang. Rupanya status TTS menjadi alarm bahwa mereka tengah pikir-pikir untuk menentukan status hubungan yang lebih kuat atau tetap menjadi teman selamanya. Jika Dikta mengakui bahwa Prilly adalah memenuhi kriteria pasangan ideal, apa yang membuat ia ragu? Saat podcast bersama Kemal Palevi, Dikta mengungkapkan alasannya. Prilly itu ideal nggak kalau lu jadiin pasangan misalkan? Prilly ideal. Ideal. Prilly tuh oke banget. Prilly. Maksud gue kayaknya semua orang yang gue temuin ya maksudnya nggak Prilly doang. Iya. Ya semuanya oke gitu. Kok Prilly ideal banget. Cuman buat orang yang deket sama dia itu bukan effort sih. Harus siap. Siap apa tuh? Ya lo harus siap mental aja. Siap mental gimana? Siap mental buat semuanya karena di Prilly itu udah jadi sosok. Ngerti gak lo? Prilly ya Prilly. Lo akan sama Prilly. Jadi tapi secara manusianya, secara itu dia mah nggak ada masalah sama sekali, keren banget. Keluarganya oke, semuanya segala macam. Iya. Di usia 38 tahun, entah kenapa Dikta merasa belum siap mental menjalin ikatan cinta dengan Prilly. Bisa jadi karena Prilly adalah wanita mandiri dan penuh integritas di segala hal, meski usianya 10 tahun lebih muda dari Dikta. Padahal beberapa waktu lalu, Prilly pun sudah memberikan sinyal bahwa Dikta memenuhi kriteria calon suami ideal. Tapi bukankah bunga hanya bisa menunggu kumbang yang terbang mengitarinya? Lu pas syuting ini, lu kan tandem berdua ya? Berarti ya, tandem berdua. Gue yakin syuting sama dia pasti enak banget kan? Enak, gue udah 2 kali syuting sama dia. Pertama kali kenal Prilly itu di podcast waktu itu. Di podcast mana? Podcastnya yang itu? dia. Oh podcastnya Dia itu COVID tuh, waktu COVID tuh bilang, ih nyambung nih, lucu juga, ketawa-tawa. Udah kan, sampai sekarang berhubungan baik aja. Jadi kalau syuting juga nggak ada tuh bonding gitu, enggak, emang ya udah klik aja kayak ngeliat iya lucu nih. Ntar maininnya gini ya, ini gini. Jadi nggak ada yang kan ada orang wah ini nggak dapet nih gue ininya gitu. Sama Prilly sih. Kayak gue rasa semua orang yang main yang syuting sama Prilly kayaknya nggak akan ada kesulitan sih. Kita kan deket ya, maksudnya walaupun udah syuting film, tapi selesai syuting film juga saling support gitu. Aku suka nonton Mas Dikta manggung, terus Mas Dikta juga datang ke acara-acara yang aku buat gitu. Jadi mungkin orang lihatnya kayak oh so sweet, saling support gitu. Aku sih terima aja dan seneng banget kalau dijodoh-jodohin karena mereka ngelihat chemistry kita di saat proses syuting film gitu. Pertama kali kenal Prilly tuh di podcast waktu itu. Podcast mana? Podcastnya yang dia. Itu? Oh podcastnya dia itu COVID tuh, waktu COVID tuh bilang ih nyambung nih, lucu juga, ketawa-tawa. Udah kan, sampai sekarang berhubungan baik aja. Jadi kalau syuting juga nggak ada tuh bonding gitu, enggak, emang ya udah klik aja kayak ngeliat iya lucu nih. Ntar maininnya gini ya, ini gini. Jadi nggak ada yang kan ada orang wah ini nggak dapet nih gue ininya gitu. Sama Prilly sih kayak gue rasa semua orang yang main yang syuting sama Prilly kayaknya nggak akan ada kesulitan sih. Iya dan Prilly tuh saking saking baiknya dia, saking friendlynya sama orang tuh bikin orang gampang naksir loh. Kadang-kadang di beberapa poin tuh bikin orang sih. Kan dia ada juga yang kayak dulu zaman GGS dia cinlok kan akhirnya kan. Nah gue nggak tahu tuh. Nah ya kan maksudnya yang sama mantannya adalah dia gitu. Tapi sama lu nggak pernah kepikiran sama sekali untuk cinlok sama Prilly atau apa, nggak ada kepikiran sama sekali tak? Dia kan jomblo kan, nggak tahu deh sekarang. Tapi nggak ada sama sekali kepikiran cinlok apa? Gue nggak ke arah sih, nggak pernah ngomongin ke situ sih. Nggak pernah ngomongin ke situ ya? Iya soalnya gue, lu jomblo, Prilly jomblo, nggak tahu kadang-kadang juga nggak jomblo juga ya, tapi nggak tahu. Maksudnya nggak ada kepikiran sama sekali, profesional sekarang kerja aja. Dulu lah, soalnya kita kan lagi promoin lagi film ini. Dia juga sibuk banget tuh kan, dia jadi ketua ketua pelaksana FFI, belum jadi ini, belum jadi itu, buset. Dia juga kayak nggak kepikiran, kayak emang gue jomblo pasti gitu deh. Hah? Gue kata gitu pasti. Selain cerdas dan multitalenta, Prilly juga seorang businesswoman yang sukses. Sejumlah film layar lebar yang dibintangi dan diproduserinya nangkring di posisi atas film terlaris Indonesia sepanjang masa.
Itu sebabnya majalah bisnis nomor wahid di dunia memasukkan nama Prilly dalam Forbes 30 Under 30 Asia Entertainment and Sports 2022. Tak heran, Dikta pun sempat minder mendampingi Prilly ke sejumlah acara selebritas. Tapi benarkah karena kepentok umur menjelang usianya yang ke-39 pada Januari tahun depan, Dikta akan tegas menyatakan cintanya kepada Prilly? Siapkah Prilly menerima pernyataan cinta Dikta? Kalau udah ya komposisinya udah Dikta, terus habis itu udah Prilly, aduh itu pasti sedih banget deh. Gue yakin 100% kalian juga pasti akan menangis. Ya kalau aku sih nggak ada target dan nggak ada deadline juga ya, karena deadline orang beda-beda. Yang penting happy aja ngejalaninnya, dan orang tua juga nggak pernah bawel soal itu sih, untungnya orang tua saya. Aktor idola remaja Jeffrey Nicole terciduk mesra-mesraan dengan seorang gadis cantik saat nonton konser Pesta Pora 23 September lalu. Mantan kekasih Maria Tidor ini tak sungkan memperlihatkan kebucinannya pada gadis muda yang bernama Neia Cameron. Rupanya Jeffrey sudah benar-benar move on dari Maria Tidor. Tutupan asmara yang nyata-nyata diperlihatkan Jeffrey dan Neia bikin baper netizen. Kemunculan Jeffrey dan Neia cukup mengejutkan netizen. Pasalnya selama ini banyak netizen yang kasihan pada Jeffrey pasca pemeran film Jakarta vs Everybody itu ditikung Devano dan Nendra, anak pedangdut Iis Dahlia. Bahkan video mesra Devano dengan Maria Tidor sempat viral di akun media sosial X, dan Jeffrey pun memposting caption tikung-menikung di akun Instagramnya seolah ingin menyindir Maria dan Devano. Sempat terjerembab ke jurang patah hati yang dalam, kini Jeffrey sudah sembuh dari luka batin akibat ditikung teman dan mantan kekasihnya. Lebih ke teman-teman sih sebenarnya yang bilang lu jangan sering kepancing lah, gara-gara nggak bisa nahan emosi. Benar. Iya kan. Bisa ditahan sejam 2 jam doang. Semua orang ngerasa kayak paling benar dengan opininya masing-masing gitu. Itu biasanya Udah berubah sama pacar aku yang sekarang. oh berubah. Beneran berubah. Lo tahu ini berubah beneran atau berubah sementara karena orang lain? Tahu kok ini berubah beneran. Tahu ini berubah beneran? Iya, semoga. Menurut ini mungkin ini tips juga nih ya buat cewek-cewek, kan cewek-cewek itu dia banyak yang kayak mau coba jadi ya pengen merubah seorang laki-laki lah gitu. Menurut lo apa sih faktor yang bisa bikin cowok tuh beneran mau dengerin gitu, kayak lo tuh emang harus berubah? Kalau udah berubah nih, Kalau diancam mau ditinggalin beneran sih. Sejak dikabarkan menjadi kekasih baru Jeffrey Nicole, sosok Neia Cameron pun jadi sorotan netizen. Usut punya usut, Neia ternyata masih berkerabat dengan keluarga Soekarno. Pasalnya, Neia adalah sepupu dari Chandria Cameron, cicit Soekarno. Ayah Neia adalah saudara dari Joy Cameron, sementara Joy Cameron adalah suami dari Putih Guntur Soekarno Putra. Di Instagramnya, Neia memamerkan kedekatannya dengan para sepupunya, diantaranya Chandria Cameron. Lantas, apakah Jeffrey dan Neia akan go publik tentang relasi asmara mereka? Sebenarnya sama aja sih, tergantung apa yang dilakuin dulu nih. Kalau misalnya dia ngelarang aku main, menurut lo tuh hal-hal kayak gitu buat laki-laki bisa dirubah apa enggak? bisa berubah sih, asal dua-duanya sama-sama mau ngobrol dengan kepala dingin.